Maafin Ica ya, Ma. Tadi itu Ica zikiran bareng lu sama teman-teman. Terus di sana ada kecelakaan. Tuh lihat tuh, Ma. Kaki Ica sampai berdarah kena beling. Ica. Cuman luka kayak gitu aja kamu tuh udah ngeluh. Kamu lihat gak sih kondisi mama kayak apa? Pasti Papit yang minta ibu datang kemari untuk membujuk saya kan? Emang dasar banci tuh orang. Tidak, Pak, tidak. Sebetulnya ini Pak Pi tidak meminta saya. Hanya ini inisiatif saya saja, Pak. Sama aja, Bu. Intinya ibu dan Papit bersekongkol melawan saya. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak Erwin. Saya ini hanya mencoba untuk mencari jalan tengah yang kekeluargaan. Mungkin Pak Erwin juga akan tahu. Kalau di bawah sampai ke ranah hukum, semua akan menjadi pelik, Pak. Akan menghabiskan banyak tenaga, banyak waktu, dan juga banyak uang, Pak. Saya nggak peduli, Bu. Mau habis uang berapapun, nggak masalah buat saya. Yang penting harga diri Rasti pulih, Bu. Kalau maksud ibu datang kemari hanya untuk membujuk saya, mendingan ibu pulang aja. Keputusan saya sudah bulat, Bu. Nggak bakalan berubah lagi. Dan tolong sampaikan ke papanya Bianca untuk menunggu surat panggilan dari pengadilan. Ternyata Mas Pit nggak melebih-lebihkan. Papanya Rasti memang sangat keras orangnya. Baiklah, kalau sepertinya sudah tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener-bener ini. Dia sudah menabuh genderang perang sama saya. Oke, saya nggak takut. Saya akan buat dia tidak berdaya. Kalau perlu dia menyerah tanpa syarat. Lalu Mas Pit akan melakukan apa? Udah gini aja deh. Mister, gimana kalau Mister sogok hakimnya aja? Biar hakimnya itu menunda persidangan, gimana? Oke kan? Astagfirullah. Menyogok itu perbuatan dosa, Ibu Roro. Itu adanya di Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Yang insya Allah bunyinya seperti ini. Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta ini kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan cara berbuat dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Seperti itu. Ya udah, kalau gitu, Mister, gimana kalau kita ke dukun aja? Ya, kita ke dukun, terus kita minta tolong sama itu dukun supaya mau ngeluluhin hati hakimnya. Gimana, Mister? Itu pasti oke. Robi setuju. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Ibu Roro, apalagi dukun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kamu mendatangi tukang ramal ataupun dukun. Apalagi kamu bertanya, maka sholat kamu tidak akan diterima selama 40 hari. Dengerin tuh, dengerin. Mau seperti itu? Terus kita mesti gimana dong, Mister? Masa kita harus ngebiarin si Brazil girl masuk penjara sih, Mister? Pokoknya Ai nggak terima, Ai nggak rela ngelihat Brazil girl masuk penjara. Biar gimana pun tuh Brazil girl udah Ai anggap kayak anak Ai sendiri, Mister. Iya, pokoknya gini aja. Saya pasti akan menyewa pengacara mahal. Kalau perlu 15 orang. Saya akan buat papanya Rasti itu keok, tidak berdaya, dan kalau perlu dia yang masuk penjara. Dia nggak tahu siapa saya. Istighfar Mas Pit.
Assalamualaikum. Akhirnya Ica pulang juga. Ma? Mama? Mama? Waalaikumsalam. Ma? Mama nungguin Ica ya dari tadi ya? Kamu kakinya kenapa? Ica, kok kamu baru pulang? Kamu tuh kemana aja? Ica, kamu tahu nggak sih dari tadi Mama tuh nungguin kamu. Mama itu belum makan, Ica. Kamu ngarep Mama itu bisa masak sendiri dengan kondisi Mama kayak gini. Ma, maafin Ica ya, Ma. Tadi itu Ica zikiran bareng lu sama teman-teman. Terus di sana ada kecelakaan. Coba lihat tuh, Ma. Kaki Ica sampai berdarah kena beling. Ica. Cuman luka kayak gitu aja kamu tuh udah ngeluh. Kamu lihat gak sih kondisi Mama kayak apa? Ica, kamu jangan minta dikasihani. Cuman gara-gara luka sekecil itu. Ica nggak bisa dikasihanin kok, Ma. Ica cuma jelasin kenapa Ica pulangnya telat. Makanya kamu tuh jangan keluyuran melulu. Kamu itu sekarang harus sadar. Kalau kamu itu adalah anak orang miskin. Seperti apa yang kamu minta, Ica. Kamu tuh udah gak bisa hidup seperti kamu kayak dulu. Ica, kamu harus tahu. Hidup orang miskin itu penuh dengan perjuangan. Banyak tugasnya. Kamu harus cuci piring kamu sendiri. Kamu harus cuci baju kamu sendiri. Kamu harus setrika baju kamu sendiri. Kamu harus beresin rumah kamu sendiri. Semua teteh bengek kamu harus lakukan dengan sendiri. Ngerti? Iya, Ma. Ica ngerti. Bahkan kalau perlu, kamu tuh harus cari kerja sendiri. Mulai sekarang, kamu harus cari kerja sendiri. Kamu harus cari biaya untuk sekolah kamu sendiri. Kamu gak bisa lagi ngandelin Mama. Kamu gak bisa lagi ngandelin orang tua kamu. Ngerti? Kamu tahu kan? Gaji papa kamu itu aja gak cukup untuk ngobatin kondisi Mama kayak gini. Iya, Ma. Kalau perlu Mama pakai biaya sekolah kamu. Yang penting Mama itu harus sembuh. Yang penting Mama harus sembuh. Walaupun kamu tuh harus drop out. Iya, Ma. Iya, Ma. Ica juga gak mau nyusahin Mama. Ica juga pengen lihat Mama sembuh. Bagus. Kalau gitu kamu sekarang pinjam uang sama teman kamu. Teman kamu kan ada yang kaya. Kalau perlu, kamu jual. Jual aja darah kamu yang langka itu. Dulu Mama beli aja mahal sekali sampai ratusan juta. Mama pengen sembuhin kaki Mama. Mama pengen bisa jalan lagi, Ica. Mama pengen sembuhinnya itu di luar negeri. Karena rumah sakit di sini semua itu kacangan. Nggak ada rumah sakit yang bisa sembuhin Mama. Iya, Ma. Tunggu apa lagi, Ca? Ya udah, kamu selesaiin tugas kamu terus kamu cari kerja. Iya, Ma.
Mama pengen istirahat, Ca. Ca, Iya, Ma. jangan lupa cari kerja ya. Kenapa Mama gak pernah berubah ya Allah? Aku bersyukur Mama ada di rumah. Tapi bukan kayak gini keadaannya. Sembuhkan dia ya Allah. Kembalikanlah kegembiraannya. Aku rela gak sekolah. Asal Mama bahagia dan bisa bersama aku setiap saat. Kalau aku di drop out, aku pengen bekerja. Aku harus membahagiakan Mama. Aku pengen ajak Mama shopping, seperti saat Mama ajak aku shopping dulu. Nih, Gros. Aduh, thank you banget, Zam. Zam, thank you banget ya. Lu walaupun sakit-sakit masih aja baik. Kalau nggak ada ini ya, gue pulang nyeker tau nggak? Thank you ya. Dekat-dekat tampas ya si cewek. Untung Alicia gak kayak gitu. Udah lah, men. Udahin aja perang dinginnya. Itu cewek-cewek ya, semakin kalian cuekin, semakin jadi galak nih, bro. Jadi kalian tuh sengaja ya nyuekin mereka? Bukannya sengaja, Put. Tapi kita itu cuma pengen nyadarin mereka untuk konsisten dengan omongan mereka. Ya tapi jangan gitu banget lah Zam. Itu namanya lo menghakimi orang. Dan lo harus tahu, Ica, Ana sama Elisa itu kesian banget. Dia mati-matian buat ngelupain kalian. Itu namanya nggak fair dong. Dan kalian juga harus tahu, yang boleh menghakimi itu cuma Allah, bukan manusia. Brian, mumpung lu masih di sini, lu ngomong baik-baik deh sama Alicia. Kayak gue itu loh, men. Mengalah untuk menang. Dara mau ngapain aja, Dara mau gimana, terserah. Gue jadi jomblo, gue terima. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alah, bilang aja jomblo itu mau lo kan, biar lo itu bisa nyosor pipinya Bianca lagi, iya kan? Jangan samain Bianca yang dulu sama Bianca yang sekarang dong, enak aja. Udah. Masa lalu itu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Tapi untuk kita ambil pelajarannya, jadi kita nggak jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali. Setuju banget gue sama lu, Put. Bianca, dulu kalau lu udah pakai jilbab, nggak mungkin gue berani cium pipi lu dulu. Kok lo jadi ngomong gituan sih? Masalahnya gini, Bi. Dulu pas kita jadian, gue nggak sengaja nyium lu itu bukan kesalahan gue. Itu lu juga salah waktu itu. Lu buka aurat lu sih, jadi bikin gue tuh nggak nahan diri, tau nggak? Heh, kalau lo yang salah yaudah lo aja, gak usah bawa gue. Itu mah otak lo aja yang mesum. Kalau otak lo mesum gak usah bawa gue juga. Kan kalian semua tahu, kelemahannya laki-laki itu di matanya. Makanya tugas cewek-cewek nih, buat jaga auratnya. Jangan bikin laki-laki itu kepancing. Iya. Ya karena itulah di Islam itu perempuan diwajibkan untuk berjilbab. Untuk melindungi perempuan itu dari keinginan laki-laki untuk berbuat kurang ajar. Setuju lagi gue sama lu, Put. Gue jujur ya, kali ini tuh gue lihat Dara, gue nggak ada pikiran kotor. Kali ini aku cuma mau menyayangi kamu, mencintai kamu, dan melindungi kamu sepenuh hati aku. Karena aku sayang banget sama kamu. I love you, Dara cantik. Jadi setelah putus dari aku, kamu gak mau punya pacar lagi? Sayangku, cintaku, manusia itu nggak ada yang sempurna. Kalau aku ngelakuin itu, anggap aja aku hilang.